Shalom dan selamat pagi. Bersyukur kita boleh berjumpa di hari Senin 1 Juni 2026. Kita percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan rahmat Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 40 ayat 16 sampai 38. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh melihat hari yang baru. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami supaya firman ini boleh kami pakai di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 40 ayat 16 sampai 38. Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pada bulan pertama tahun kedua, tanggal 1 bulan itu, kemah suci didirikan. Musa mendirikan kemah suci itu dengan meletakkan alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintangnya, dan mendirikan tiang-tiangnya. Ia membentangkan atap kemah di atas kemah suci itu dan memasang tudung kemah di atasnya lagi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ia mengambil loh hukum dan menaruhnya di dalam tabut itu, lalu memasang kayu-kayu pengusung pada tabut itu dan menaruh tutup pendamaian di atas tabut itu. Tabut itu dibawa Musa ke dalam kemah suci, dan tabir penudung digantungkannya sebagai penyekat di atas tabut hukum itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menaruh meja di dalam kemah pertemuan, kemah suci di sisi utara, di depan sisi luar tabir. Di atas meja itu Musa menyusun roti sajian di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu di sisi selatan kemah suci. Musa memasang lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir. Di atas mezbah itu Musa membakar dupa yang wangi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memasang tirai pada pintu kemah suci. Musa menempatkan mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah suci, kemah pertemuan, dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, dan menuang air ke dalamnya untuk pembasuhan. Dengan air itu, Musa, Harun, dan anak-anak Harun membasuh tangan dan kaki mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan mendekat ke mezbah, mereka membasuh diri, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa membuat pelataran di sekeliling kemah suci dan mezbah itu dan memasang tirai pada pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Awan menyelubungi kemah pertemuan. Kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan hinggap di atasnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Ketika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tiap persinggahan mereka. Jika awan itu tidak naik, mereka tidak akan berangkat sampai pada hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan berada di atas kemah suci, dan pada siang hari dan pada malam hari, api di dalam awan itu
di depan mata seluruh kaum Israel di tiap persinggahan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, tema renungan kita hari ini seperti yang diperintahkan Tuhan. Jika ada perintah atau pesan yang kita terima untuk kita kerjakan, maka diharapkan pesan itu dilakukan sesuai petunjuk yang diberikan. Musa dalam pembacaan kita diperintahkan untuk membangun dan mengatur kemah suci. Dalam membangun kemah suci itu ada aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh Musa, baik saat mendirikan kemah suci dan juga saat menata benda-benda dalam kemah suci yang menjadi pendukung peribadahan. Musa melakukan perintah itu sesuai yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah semua selesai dan Musa mengatur dan menata bagian dalam kemah suci, dalam pembacaan kita selalu ada kata-kata yang mengikuti sebagai keterangan, yaitu kata seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kalimat ini ada 8 kali kita baca di dalam pembacaan kita. Ini mau menunjukkan bahwa saat melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, Musa melakukan tugas itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajar kita betapa penting melakukan firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Menjadi taat tepat seperti yang diperintahkan Tuhan membuat kita dapat melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan ini. Karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak, marilah kita menjalani hidup ini dengan ketaatan dan kesetiaan, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur hari ini firman-Mu telah kami dengarkan, dan biarlah ya Tuhan Engkau memampukan kami untuk melakukan perintah-Mu tepat seperti yang Engkau perintahkan. Kami berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan jaga dan pelihara mereka, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang diberikan sehingga mereka pun boleh kuat dan sehat kembali. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berada di dalam pergumulan hidup. Kiranya Tuhan yang akan menopang, menguatkan mereka, dan biarlah ya Tuhan, mereka juga tetap boleh melihat dan merasakan bahwa ada kasih Tuhan, ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang mereka menjalani kehidupan ini. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun, biarlah ya Tuhan dalam setiap pertambahan usia yang boleh dialami, kami juga meyakini bahwa di sana ada tangan Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Hari ini akan kami jalani, kami percaya pula bahwa biarlah hari ini kami jalani hanya dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami hari ini dengan baik. Dengarkan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat pagi dan selamat berkarya.